Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Kadangkala kami harus belajar dari sejarah. Daud yang raja yang hebat, luar biasa. Tetapi anak-anaknya kacau balau. Saling bertengkar, saling iri, kekuasaan, harta, dan seterusnya. Tapi di akhir hidupnya, Daud belajar bahwa kekayaan, bahwa harta, uang, kekuasaan tak dapat memberikan kekekalan. Maka dia menganjurkan kepada Salomo untuk taat kepada Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Bantu kami ya Bapa untuk mendengarkan suara Tuhan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita belajar dari Daud, seorang hebat, ya, seorang gembala yang kemudian menjadi raja, seorang strategis, seorang yang menjadi raja bangsa Israel, menjadi simbol bahwa dari Daud akan lahir raja selama-lamanya. Daudlah yang menjadi cikal bakal dasar dari kehidupan bangsa Israel. Tapi juga bangsa manusia, juga bangsa gereja bahkan. Ya. Tetapi kita bisa melihat Daud bukanlah orang yang suci, orang yang hebat sama sekali. Tapi dia jatuh juga dalam dosa. Dia mengambil istri Uria, panglimanya. Betseba yang kemudian akan melahirkan Salomo. Ya. Meski dia sudah punya banyak istri. Ya. Ada banyak dosa-dosa lain sehingga anak-anaknya bertengkar, berselisih, iri hati dan cemburu untuk kekuasaan, untuk kehormatan dan seterusnya. Tetapi di akhir hidupnya Daud mengatakan, bukan itu semua. Kalau kamu taat kepada Tuhan, kalau kamu wariskan iman kepada anak-anak, maka itu akan membuat kekekalan keabadian. Dan itulah yang kemudian menjadi warna ya, Daud sebagai raja di dunia dan keturunannya akan menjadi raja. Segala raja itu Kristus. Mari saudara kita mewariskan iman, harapan, dan ketaatan kepada Tuhan lebih daripada segala nilai-nilai yang lain. Itu yang pertama yang bisa kita renungkan hari ini. Yang kedua adalah bahwa Injil hari ini bicara tentang misi. Kenapa kita harus misi? Karena apa yang kita miliki itu lebih daripada apa yang iman yang kita miliki itu harus kita bagikan kepada orang lain. Entah dengan secara langsung lewat perkataan, lewat pewartaan, lewat hidup kita, lewat contoh teladan hidup kita, apa saja. Karena ini berharga, bernilai, yang tak dapat hanya diomongkan, tetapi dihayati, dihidupi oleh keturunan kita, oleh orang-orang yang mengasihi kita. Karena itulah maka saudaraku terkasih dalam Kristus. Mari kita wariskan iman akan Kristus ini yang kenapa kekal? Karena ini kekekalan, keabadian yang tak dapat dibandingkan dengan apapun kecuali oleh Allah sendiri. Karena inilah adalah kekekalan, keabadian, kedamaian yang harus diresapkan, dihayati oleh anak, cucu, dan keturunan kita. Maka kita bagikan, kita wartakan, kita sharingkan kepada orang lain supaya orang semakin yakin bahwa inilah jalan-jalan satu-satunya untuk menuju keabadian, kekekalan. Semoga kita memiliki semangat misi. Mungkin kita tidak perlu pergi ke luar negeri sebagai awam, sebagai bapak, sebagai ibu, tapi juga mungkin kita membagikan itu kepada orang di sekitar kita. Lewat hidup kita, lewat cara hidup kita diresapi oleh Roh Kudus. Supaya roh itulah yang kemudian menggerakkan kita, membagikan kita, membuat orang lain semakin bersatu dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita, dan menjadikan kita sungguh Allah yang dapat menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.